Suara dari balik lembah, kami tidak takut tapi kami terluka. Aku lahir di tanah ini. Tanah yang orang-orang luar sebut tanah damai. Tapi bagi kami di sini, setiap kali angin berhembus dari lembah, yang terdengar bukan lagi suara burung, melainkan suara tembakan dan tangisan. Aku menangis lagi hari ini, bukan karena takut, tapi karena kami kehilangan lagi anak-anak terbaik kami, yang mati bukan di medan perang, tapi di medan pengabdian. Jumat, 21 Maret 2025. Di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, 6 orang guru dan tenaga kesehatan, semuanya warga sipil, bukan aparat, dibunuh dan dibakar hidup-hidup oleh kelompok bersenjata. Sekolah mereka dibakar. Rumah mereka habis jadi abu. Ada yang luka-luka, dan puluhan guru serta nakes dari distrik-distrik terisolir terpaksa dievakuasi dalam ketakutan. Lalu Jumat 10 Oktober 2025, kami kehilangan lagi seorang guru, Melanie Wamea, 31 tahun, guru muda di Kampung Holuwon, Yahukimo. Ia dibunuh saat hendak menanam pohon, sekitar 30 menit berjalan dari sekolah. Saksi bilang pelaku membawa parang. Melanie tidak melawan. Ia hanya membawa bibit pohon dan harapan. Dan hari itu, harapan itu ditebas bersama nyawanya. Aku tenaga kesehatan. Aku tahu bagaimana rasanya hidup di tengah sunyi yang mencekam. Berjalan berjam-jam di jalan berlumpur, menyeberangi sungai tanpa jembatan, mendaki gunung, hanya untuk membawa obat dan sedikit pengharapan. Kami datang bukan membawa senjata. Kami datang membawa perban, imunisasi, dan doa. Kami tidak mengancam. Kami melayani. Tapi entah kenapa di mata mereka yang hatinya sudah beku oleh kebencian, kami dianggap musuh. Maka hari ini aku ingin berteriak. Untuk siapa sebenarnya kalian berjuang? Kalian bilang berjuang demi rakyat Papua, tapi yang kalian bunuh adalah rakyat Papua sendiri. Kalian bakar rumah kami, kalian habisi guru kami, kalian bunuh tenaga kesehatan yang datang menolong anak-anak kalian. Lalu kalian sebut itu perjuangan? Perjuangan macam apa yang membunuh anak kampung sendiri? Aku marah. Marah karena yang kalian bunuh bukan tentara, bukan pejabat, tapi orang-orang kecil yang setiap hari berdoa supaya anak-anak di kampung bisa baca tulis, supaya ibu-ibu bisa melahirkan tanpa mati di pelukan tanah. Kalian bunuh orang-orang yang bekerja dengan cinta, yang tidak punya apa-apa selain hati untuk melayani. Kalian bunuh masa depan kalian sendiri. Tapi di balik kemarahan, ada kebanggaan. Aku bangga pada Melanie. Bangga pada 6 saudara kami di Anggruk. Bangga pada semua guru dan tenaga kesehatan yang masih bertahan di lembah-lembah jauh. Yang tetap mengajar, tetap mengobati, meski tahu setiap langkah bisa jadi langkah terakhir. Kalian adalah cahaya kecil di tengah kegelapan yang pekat, dan cahaya itu tidak boleh padam. Untuk keluarga korban, kami tahu tidak ada kata yang cukup menenangkan duka sebesar itu. Tapi percayalah, nama mereka tidak akan hilang di telan waktu. Kami akan terus menyebut mereka dalam doa. Kami akan terus melanjutkan tugas mereka, karena mereka mati dalam panggilan yang paling mulia, melayani kehidupan. Dan kepada para pemimpin, gereja, sinode, tokoh adat, siapapun yang masih punya nurani, jangan lagi diam. Turunlah ke kampung-kampung, dengarkan jeritan kami. Jangan biarkan darah para guru dan tenaga kesehatan ini mengering, tanpa arti di tanah yang katanya tanah damai. Karena doa tanpa tindakan hanyalah gema kosong di dinding gereja. Kami tidak tahu kapan semua ini akan berhenti, tapi kami tahu satu hal. Kami tidak akan berhenti mencintai tanah ini. Walau tanah ini terus meminum darah kami, kami tetap berdiri di atasnya, dengan kepala tegak, dengan dada penuh luka. Kami tidak takut, tapi kami terluka. Dan luka ini, biarlah jadi kesaksian bahwa kami masih manusia, masih punya hati, dan masih percaya bahwa kasih lebih kuat daripada peluru.